Anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu di tempat ini di ruang Zoom kali ini yaitu untuk mengikuti diskusi milenial. Baiklah, demi kelancaran agenda kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cukup. Baiklah, pada pagi hari ini kita dipandu oleh moderator kita, Kornando Rosikul Ilmi. Kepada saudara Kornando Rosikul Ilmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terakses ya teman-teman sekalian ya? Iya, bisa. Jelas. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi rahmat, karunia serta hidayah hingga pada pagi siang hari ini ya teman-teman, kita masih dapat menghadiri diskusi yang diadakan oleh Kebijakan Publik Kami Surga bersama Tri Masketir atau Tri MC ya. Selawat beriring salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kemudian menjadi panutan kita, sosok yang kemudian menjadi tauladan kita untuk menjalani segala kehidupan di dunia yang fana ini. Semoga kita sebagai umatnya dapat menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, perkenalkan ya, nama saya Kornando Rosikul Ilmi yang akan memoderatori diskusi kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Nah, diskusi kita pada hari ini teman-teman cukup menarik ya. Mungkin di sini teman-teman juga sudah dapat ya flyer atau poster dari kawan-kawan Kebijakan Publik Kami Surga. Jadi pada pagi hari ini diskusi ini ya kita adakan bersama Tri Masketir atau Tri MC ya dari Kebijakan Publik ya, KP Kami Surga. Kalau teman-teman belum tahu surga ya, surga itu adalah singkatan dari kampus kita, Stikes Surya Global Yogyakarta, atau biasanya disebut SSG juga. Teman-teman boleh itu kalau mau main-main ke SSG ya. Oke, hari ini kita mendapat materi yang cukup menarik teman-teman, tema yang cukup menarik diangkat oleh kawan-kawan KP Kami Surga tentang generasi milenial versus robot. Nah, generasi milenial versus robot menjadi pemenang ataupun pecundang gitu ya. Nah, ini cukup menjadi sindiran bagi kita bersama ya teman-teman dengan generasi yang saat ini ada ya, generasi milenial, kemudian diiringi oleh teknologi-teknologi yang udah canggih hari ini ya, sudah canggih, sudah mutakhir gitu ya. Artinya apakah hari ini kita bisa menyeimbangi gitu ya peran dari robot-robot tersebut sebagai mahasiswa terutama ya. Kita kan sebentar lagi ya, yang mungkin mahasiswa di sini masih mahasiswa ya, sebentar lagi kita akan dihadapkan oleh kerja ya, lapangan kerja. Apakah kita kemudian bisa mengimbangi peran ataupun mengalahkan ya peran-peran dari robot tadi ya, atau bahkan kita bisa bekerja sama dengan para robot tadi gitu. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Kita akan dibersamai oleh Bapak Raden Andi Kartiko Utomo ya. Senior partner dari 3MC Jakarta. Mungkin operator bisa minta tolong di PPT-nya dipresentasikan. Ini cukup menarik teman-teman, diskusi kita pada hari ini ya teman-teman, membahas tentang generasi milenial versus robot. Nah, harapannya teman-teman di sini saya sampaikan teman-teman untuk yang bisa on cam ya, silahkan on cam, posisikan diri teman-teman sebaik mungkin, senyaman mungkin ya. Silahkan teman-teman cari tempat yang nyaman, aman gitu ya. Teman-teman bisa nanti aktif dan tanggap ya, karena ini forum diskusi ya teman-teman. Artinya teman-teman bebas untuk berbagi pikiran ataupun pendapat dalam forum ini bersama Pak Raden Andi Kartiko Utomo nanti. Jadi silahkan aktif, tanggap gitu ya kawan-kawan yang ada di sini. Kemudian nanti juga teman-teman mohon untuk mematikan mikrofon ketika ada penjelasan dari Pak
Raden Andi Kartiko Utomo. Tapi kalau kemudian teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar langsung, nggak apa-apa ya. Nanti ditanyakan sama Pak Andi ya. Nah, bagaimana operator Mbak Nisa? Sudah bisa dipresentasikan, di-share PPT-nya? Oke, sembari nunggu Mbak Nisa ya, saya kan mungkin teman-teman yang mungkin lagi main WA atau lagi scroll-scroll IG, oke, kita fokus sebentar teman-teman ya, kita fokus ke diskusi kita pada hari ini ya, ini cukup menarik teman-teman. Jadi yang mungkin teman-teman in class-nya ya, biasa sambil scroll-scroll IG, WA-an atau sambil ngapain gitu ya. Hari ini kita coba fokuskan sebentar ya, kita sama-sama berbagi pikiran, berbagi pendapat dalam forum ini teman-teman. Jadi silahkan teman-teman yang mungkin masih scroll-scroll IG, lagi chatan atau WhatsApp-an ya, segera beralih ke posisi yang nyaman, kemudian mendengarkan pematerian kita pada hari ini. Oke, bagaimana Mbak Nisa? Yang bisa on cam silahkan on cam ya teman-teman ya, dan ya kita sangat berharap teman-teman bisa on cam gitu ya, biar diskusi kita lebih enak ya, karena bisa lihat nih orang-orangnya seperti apa gitu ya. Gimana Mbak Septi, Mbak Nisa? Sudah bisa di-share PPT-nya? Oke, sepertinya lagi out ya ininya Mbak Nisanya ya. Jadi saya akan bacakan ya teman-teman sedikit CV ya dari pemateri kita hari ini. Beliau Pak Raden Andi Kartiko Utomo ya. Pak Raden Andi Kartiko Utomo, salah satu personil dari Trimasketir ya, Trimasketir atau 3MC ya. Bersama dengan ada Pak Longgar Wetria Asmoro, kemudian ada Pak Ki Seno Hadi Sumitro, bersama dengan Bapak Andi Kartiko Utomo ya. Beliau ini adalah Direktur Bank QNB Indonesia ya. Ini salah satu perusahaan yang multinasional ya sepertinya ya. Kemudian ada kemudian founder of market trend global ya. Wah, ini keren teman-teman ya. Kemudian Presiden Direktur DE Indonesia, kemudian top eksekutif Nine Corporation. Wah, ini keren sekali pemateri kita hari ini teman-teman. Silahkan saya ingatkan kembali teman-teman yang mungkin masih scroll IG, masih WhatsApp-an, kita kembali fokus ke dalam forum diskusi kita hari ini kawan-kawan. Yang bisa on cam silahkan on cam. Kemudian mikrofon harap dimatikan. Kemudian kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan silahkan langsung saja ya. Nanti di kolom komentar atau nanti kalau memang teman-teman belum ada pertanyaan, nanti ada sesi pertanyaan juga gitu ya. Nah, kita akan dibersamai oleh Pak Andi Raden Andi Kartiko Utomo ya. Halo Pak Raden. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Raden, hari ini kita akan bahas banyak Pak tentang generasi milenial ya Pak ya, bersama melawan robot gitu, versus robot gitu ya. Mana yang menjadi pemenang dan mana yang menjadi pecundang. Nah, nanti kita sama-sama diskusi di sini Pak ya. Kita sama-sama berbagi pikiran, kemudian berbagi pendapat. Nanti harapannya kawan-kawan juga bisa aktif dan tanggap. Nah, monggo kemudian Pak Raden untuk dibersamai kawan-kawan sekalian, kita semua yang ada di sini untuk diskusi diskusi generasi milenial versus robot ini. Monggo Pak Raden untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Fernando, terima kasih Mbak Septiani dan teman-teman semua. Saya manggilnya teman-teman aja. Kalau anak-anak mungkin saya agak kelihatan terlalu tua. Jadi saya panggil teman-teman dan sahabat milenial, mungkin paling cocok begitu. Walaupun ada sebagian dari teman-teman itu generasi Z ya, bukan sekedar milenial tapi sudah adiknya milenial. Baik teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Mas Moderator, kita akan membahas anak muda atau milenial dan generasi Z melawan robot. Ya,
pemenang atau pecundang? Ya, saya langsung jawab aja di depan, akan jadi pecundang. Ya, akan menjadi pecundang. Ya, kalau ya teman-teman tidak mempersiapkan diri, sudah pasti jadi pecundang. Ya, ini saya jawab di depan aja, saya nggak jawabnya di belakang, di depan. Ya, ya. Kalau mempersiapkan diri, oke Pak, saya akan mempersiapkan diri. Pertanyaan aja, tahu nggak cara mempersiapkan diri? Bagaimana caranya mempersiapkan diri melawan robot ini? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, beri pecundang lagi, jadi pecundang. Ya, oh tahu Pak caranya, Pak. Apa namanya mempersiapkan diri? Oke, kalau tahu apa saja yang harus disiapkan? Belum tahu, jadi pecundang lagi gitu. Jadi saya jawab bahwa robot dengan anak muda sekarang, teman-teman semua pasti jadi pecundang kalau Anda tidak tahu cara mempersiapkan diri, Anda tidak tahu apa-apa yang harus dipersiapkan, dan Anda tidak tahu kapan harus mulai mempersiapkan diri. Ya, itu saya pastikan jadi pecundang. Oke, teman-teman semua, sebelum saya share slide saya, ya, atau sambil saya share slide saya ya, saya coba share dulu slide saya sebentar. Oke. Saya harus mengingatkan teman-teman semua, ya, saya harus mengingatkan teman-teman semua bahwa yang ingin saya sampaikan ini, ya, fakta-fakta yang ingin saya sampaikan ini mungkin ya akan membuat Anda shock, ya. Saya memperingatkan diri dulu ya, akan membuat Anda shock, membuat Anda tidak nyaman, atau mungkin sebagian akan marah, gitu ya. Marah kepada siapa? Bisa marah kepada saya, bisa marah kepada keadaan, ya, atau marah kepada diri sendiri, ya, marah kepada diri sendiri. Nah, judulnya memang saya ambil, itulah tsunami perubahan. Kita tahu tsunami betapa hebatnya ya. Allah kalau menciptakan tsunami, ya, itu luar biasa. Ya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Jepang pun yang canggih begitu hancur dan luluh lantak juga ya dengan tsunami. Makanya kalau kita tidak siap, tidak ada peringatan dini terhadap tsunami perubahan, ya maka saya bisa pastikan kita semua, termasuk anak saya juga milenial ya, itu akan menjadi pecundang. Saya selalu ingetin anak saya sendiri untuk mempersiapkan diri ya dalam menghadapi situasi-situasi di masa datang. Dan kalau saya katakan masa datang itu bukan 30 tahun lagi, ya, bukan 50 tahun lagi, 5 sampai 10 tahun lagi maksimum, ya 5 sampai 10 tahun lagi. Ya, jadi judulnya adalah tsunami perubahan, anak muda melawan robot, menang siapa? Tadi sudah saya jawab ya. Menang siapa sudah saya jawab. Jadi saya nggak perlu menjawab lagi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator sekilas saja tentang saya. Saya sudah pensiun, saya masuk usia pensiun sebenarnya. Ya, udah 55 tahun, hampir 56 tahun. Dari Qatar National Bank, terakhir sebagai Direktur Retail sama Digital Banking. Ya, kemudian tapi saya masih aktif di 3 tempat ya. Sebagai tadi foundernya McLaren Global Consulting, sebagai presiden direktur di Indonesia, dan senior partner di 3MC. Ya, sebelumnya ada di 9 perusahaan. Sekolah saya di Brawijaya S1-nya, S2-nya di Jakarta. Ya. Tetapi di antara perjalanan itu saya ikut mini MBA, yaitu Business Game dari INSEAD. INSEAD ini universitas dari Perancis, teman-teman mungkin tahu. NUS dari Singapura, National University of Singapore tahun 2005, dan Western Union University di Dubai. Jadi di beberapa tempat untuk mini MBA-nya. Jadi total 30 tahun bekerja. Ya, rata-rata memang di 3MC partnernya 30 tahun bekerja di 9 perusahaan yang berbeda. Ya, 9 dan dari 6 industri yang berbeda. Saya pernah di banking, ya, pernah di Telkomsel, BlackBerry, Western Union, Samsung, dan sebagainya. Saya nggak bersebutkan satu persatu. Nanti malah pusing terlalu lama waktunya. Dan 25 tahun sebagai konsultan atau advisor. Ya. Baik. Sekali lagi saya mesti mohon maaf. Ya, mohon maaf pada teman-teman. Tahun 2030, ya, tahun 2030, kemungkinan besar ya, robot akan menghabisi kalian. Kemungkinan besar. Ya. Kalian di sini bukan hanya teman-teman yang hadir di sini, tetapi juga mungkin seluruh dunia. Ya, mungkin seluruh dunia. Dan yang paling parah adalah bangsa yang tidak mempersiapkan dirinya
atau bangsa yang tidak mempersiapkan rakyatnya untuk menghadapi tsunami perubahan di masa datang. Ya, itu yang akan paling parah. Nah, apakah kita paling parah? Kita belum bisa menilai, nanti kita lihat presentasi di slide-slide berikutnya. Apakah betul bangsa kita ini mempersiapkan diri kita? Apakah kita, saya sebagai orang tua teman-teman semua, sudah mempersiapkan teman-teman semua untuk menghadapi situasi yang unpredictable, yang tidak bisa kita prediksi di masa datang? Itu pertanyaan besar yang harus dipertanyakan pada diri kita sendiri dan dipertanyakan kita kepada bangsa kita sendiri, ya, yang mungkin diwakili oleh pemerintah. Ya, baik. Saya tidak akan panjang lebar, saya akan putarkan satu video pembuka, yaitu masa pandemi. Ya, saya akan stop share dulu. Ya, saya akan sharing video, yaitu bagaimana situasi pandemi di Indonesia. Bukan sekedar di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, kita lihat videonya nanti. Saya kasih tahu kenapa alasan saya memutar video ini. Ya, saya akan putarkan video sekarang. Sebentar. Saya sengaja memutar video sebagai pembuka, ya, sebagai pembuka, karena pandemi ini berlangsung seluruh dunia. Ya, ada di 200 lebih negara. Tidak pernah ada virus yang begitu masif penyebarannya selama ini. Ya, bahkan virus flu pertama kali itu tidak seluruh dunia, ya, hanya beberapa negara di sekitar pandemi itu berlangsung. Ya, jadi ini adalah virus terburuk dan terparah sepanjang masa sebenarnya, yang ketika ditemukan Desember tahun 2019 menyebar dengan cepat dalam waktu 3 bulan saja ke 200 negara. Ya, makanya banyak sekali teori-teori konspirasi. Banyak sekali teori-teori yang menyatakan inilah virus buatan, ya, dan kebetulan dalam waktu yang sama, ya, itu ada konferensi namanya World Economic Forum yang ke-50, ya, di Davos kemarin, di mana temanya adalah global reset atau global riset. Jadi dia mau meriset global, secara global, apapun, ya. Dan konferensi itu dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia yang menguasai ekonomi dunia, menguasai keuangan dunia, menguasai teknologi dunia, ya. Dan dianggap yang menguasai agama di dunia yaitu di Vatikan, karena secara populasi begitu, ya, itu agama-agama Nasrani masih lebih besar, walaupun perkembangan paling cepat Islam, tetapi agama yang paling besar masih Nasrani. Tapi mungkin dalam waktu 2-3 tahun itu bisa berubah. Tapi makanya mereka minta restu Vatikan, ya, untuk mengadakan global riset atau riset ulang, didaur ulang dunia ini. Ya, itu visinya mereka. Pertanyaan adalah apakah negara kita aware? Saya tidak tahu. Tapi mereka tidak pernah mengatakan, tidak pernah berbicara soal itu. Apakah teman-teman aware? Mungkin sebagian kecil. Dan apakah teman-teman sadar dampaknya apa terhadap kita sebagai bangsa? Mungkin tidak tahu. Ya, jadi ini yang saya katakan bahwa nanti di slide-slide saya, bahwa ternyata kita itu tidak siap. Dan pandemi itu mempercepat proses semua itu ke perubahan yang kita prediksi akan menghabisi, dalam tanda kutip, ya, anak-anak muda, ya, menghabisi bukan membunuh, ya, bukan, ya, menghabisi itu tidak memberikan peran kepada manusia yang pada saat itu yang sangat banyak adalah anak-anak muda sekarang ini, ya. Kalau kita ini, kalau menurut Pak Longgar itu paling top ya 3-4 pemilu lagi sudah nggak ada di dunia gitu, ya, karena udah masa pensiun, apalagi ya bisa saja lebih cepat gitu, kita nggak tahu. Tapi teman-teman semua akan mengalami itu. Anak saya, teman-teman kan seumur anak saya, mungkin lebih muda daripada anak saya. Jadi teman-teman semua akan mengalami itu. Ya, kita mungkin sudah nggak ada di dunia tahun 2030, 10 tahun lagi, udah 65 tahun, ya, kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan dikasih umur panjang, amin. Ya, dengan dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, itulah makanya saya putarkan di awal. Ya, nah. Selanjutnya teman-teman, sebelum saya lanjutkan presentasi melalui slide, saya akan putarkan satu video lagi.
Ini agak panjang dan teman-teman perhatikan apa yang akan terjadi di depan, ya. Bukan hanya di depan, apa yang terjadi sekarang juga. Yang sedang berlangsung ini apa? Ya, kita lihat apa yang sedang berlangsung, apa yang terjadi masa datang, dan bayangkan diri Anda ketika nanti di tahun 2025 atau 2027 atau 2028, which is cuma 7 tahun lagi, itu Anda ada di mana? Peran Anda itu seperti apa? Ya, peran Anda seperti apa di dunia ini? Ya, kita lihat videonya ya. Pak Longgar, mohon nanti. Video tadi itu video-video saya cuplik dari beberapa movie di YouTube. Dan saya sebagian sudah melihat, saya 2 kali ke Barcelona tahun 2012, 2015. Saya ke Barcelona dan melihat semua teknologi yang ada di video tadi itu. Ya. Dan video tadi itu siap, ya, siap untuk diluncurkan. Ya, bahkan Elon Musk di Amerika, China, ya, Jepang agak ketinggalan, Korea agak ketinggalan, Israel, Arab Saudi diwakili oleh Dubai, ya, UAE, itu berlomba-lomba ya untuk segera menguasai teknologi di dunia ini. Ya, jadi Anda lihat tadi ada brain to brain communication, jadi handphone tidak lagi seperti ini. Ya, tapi handphone itu akan diimplan di otak kita, kemudian kita kayak orang telepati ngobrolnya, ya. Bahkan kita tidak perlu ngobrol, kita udah paham dengan melalui brain waves. Tadi dikatakan gelombang pikiran sudah ditemukan, ya, teknologi yang mengcapture gelombang pikiran. Kemudian sudah ditemukan 3D printer bukan hanya membangun building bertingkat, tapi juga sudah bisa mencetak organ manusia. Jadi kalau ada orang ada masalah dengan ginjal, kalau sekarang ada transplantasi ginjal, nggak perlu lagi, cukup di-print ya, dengan bahan-bahan yang mirip dengan ginjal kemudian ditaruh. Dan kalau ada orang patah tulang, cukup dibikinkan plastik melalui 3D printer, sangat akurat, presisi, dipasangkan kembali nggak apa-apa. Termasuk almarhum bude saya itu karena sudah umur 85 tahun atau 84 tahun, beliau jatuh ketika itu. Kemudian diganti dengan plastik dan bisa jalan seperti normal. Ya. Jadi dunia ini berkembang di luar jangkauan nalar kita, ya. Di luar jangkauan harapan kita. Sedangkan kita masih berkutat bicara Pancasila, ya, bicara ilmu budaya dasar. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, itu penting ya. Ya, nanti akan kita lihat ya di slide-slide saya. Ya, nah, perkembangan tadi itu bukan nanti ya. Sekarang sudah terjadi dan sedang terjadi. Jadi teman-teman jangan bilang, itu nanti Pak. Itu kan nanti 2050 kata siapa. Sekarang sudah terjadi. Ya. Dan itu akan makin mendesak, apalagi dengan ada dorongan grupnya World Economic Forum, yang global research itu luar biasa. Ya. Bahkan uang yang kita lihat fisik nggak ada lagi. Ya, yuan dari China sudah mengumumkan ada uang digital atau digital currency. Bank Indonesia sudah ngomong, tapi biasa orang Indonesia ngomong doang. Yang ngomong tok, nggak ada ininya. Ketika didesak, kapan Pak? Oh belum, itu baru wacana. Ya, namanya kita kan bangsa pengikut ya, bukan bangsa yang trendsetter gitu. Biasa. Kalau yang lain begini saya ikut ngomong gitu ya, itu kita maklumi aja. Tapi itulah yang terjadi mentality kita. Gitu. Kita harus akui dan kita perbaiki. Ya, oke. Saya akan kembali ke slide saya ya. Sebentar, saya akan share slide saya. Mungkin kira-kira 15 menit lagi mudah-mudahan bisa selesai. Ya, oke. Nah, teman-teman semua, yang jadi masalah adalah kita lihat ya, ada studi ya, ini di tahun 2020. Tahun 2030 robot ambil alih 20 juta. Ya, ini 20 juta. Ya, pekerjaan manusia. 20 juta pekerjaan manusia. Ya. Dan ini bukan kata saya. Nah, ini yang saya bilang kemarin itu. Bahwa Bu Menaker, ya, Ibu Menaker dan Said Iqbal itu udah memplanning tahun 5 tahun lagi ya, 2025 itu mungkin akan mem-PHK 30% dari pekerja
di pabrik-pabrik. Ya. Kenapa? Karena ada namanya RPA. RPA itu program ya untuk robotisasi, robotic processing automation. Saya nggak tahu berapa teman dari 30 teman yang hadir di sini yang paham mengenai RPA. Kalau Anda RPA aja singkatannya nggak tahu, ya apalagi paham gitu ya. Ya kalau ini teman-teman nggak ngerti ya sudahlah. Ya siap-siap menjadi pecundang atau teman-teman berubah. Ya, berubah dan mulai sekarang mempersiapkan diri. Ya. Itu indikasi. Ya kalau RPA aja tidak paham, berarti teman-teman harus segera mempersiapkan diri. Ya kalau tidak mau jadi pecundang. Ini bukan kata saya, katanya Pak Menteri Nadiem. Akan ada 85 juta bahkan ya dia memperkirakan. Kalau 3MC memperkirakan 45 pekerjaan besar itu akan hilang dalam waktu 5 tahun. Itu 3MC yang. Tapi Menteri, ini Pak Menteri ini ya. Ini lulusan Harvard ya dan bekas konsultan dari McKinsey ya. Bilang 85 juta lapangan kerja akan hilang. Karena apa? Karena teknologi. Karena robotisasi. Tapi dia bilang 97 juta pekerjaan akan muncul. Ya, 80 juta akan hilang, tapi 97 pekerjaan baru akan muncul. Tetapi ini kurikulum pendidikan, bukan kata saya juga, ini saya ambil dari berita-berita. Kurikulum pendidikan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan baru. Pertanyaan saya adalah, teman-teman ini belajar pakai kurikulum yang mana? Kurikulum yang lama atau kurikulum yang mempersiapkan masa depan? Itu pertanyaan. Coba tanyakan ke dosen masing-masing. Atau tanyakan ke rektorat atau ke dekan atau apa terserah. Tanya, Pak, ini kurikulum yang saya pelajari 5 tahun yang bersusah payah, bayar yang mahal, harus kos, nggak bisa pulang gara-gara pandemi ini, kurikulum yang saya bisa mempersiapkan diri masa depan atau tidak? Ya, paling jawabannya gini, biasanya begini. Saya juga punya teman dosen banyak ya. Biasanya gini, ya masa depan itu tanggung jawabmu. Ya, tanggung jawabmu. Tanggung jawab kita adalah menyelesaikan kurikulum yang sudah ada kan gitu jawabnya. Ya, apakah sesuai? Kalau menurut berita ini, kurikulum ini tidak sesuai dengan jenis pekerjaan baru yang disampaikan oleh Pak Nadiem tadi itu 97 pekerjaan baru muncul. Nggak ada, nggak siap berarti. Ya. Nah, dan kita ini ya, coba lihat ya, kita ini disibukkan berkutat pada hal-hal yang sudah pasti dan dijamin undang-undang dasar. Apa itu agama? Ya. Agama diutak-atik ya. Boleh masuk kurikulum, tidak boleh masuk. Agama ini terlalu ini. Jadi agama ini yang sudah dijamin oleh undang-undang dan banyak aturannya sudah jelas. Ya, itu pun diutak-atik dan jadi diskusi yang menghabiskan energi. Diskusi yang menghabiskan pikiran kita, tenaga kita, mentality kita. Buzzer-buzzer meluncurkan dengan gampang ya. Cadar itu tidak ada dalam Al-Quran, hijab itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan kita capek itu, ya. Sehingga kita lupa masa depan ini kita tidak persiapkan. Sibuk pada hal-hal yang sudah pasti, itu pun agama dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa, diutak-utik aja. Ya. Padahal sudah dijamin oleh undang-undang dasar. Ya. Ya, kita lupa akhirnya masa depan, ancaman kita nggak pikirkan gitu. Coba lihat Pancasila yang sudah kita sepakati sejak berapa itu, tahun 45 atau kapan itu? Itu diutak-utik juga. Dimasukkan enggak ini juga Pancasila ini tidak sesuai. Bayangkan kita ini bangsa yang sibuk dengan sesuatu yang masa lalu yang sudah pasti. Masa lalu yang sudah kita sepakati. Kita tidak berdiskusi, berdebat untuk masa datang. Bayangin aja. Ya, apakah kita bangsa yang siap? Ya, Anda bisa menilai sendiri. Saya nggak perlu menyimpulkan. Ya, sejarah berusaha menghapus sesuatu yang tidak bisa dihapus. Sejarah yang nggak tahu yang mana yang perlu dihapus, kita nggak tahu. Sejarah itu. Ya, kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bisa kita hapus, sesuatu yang pasti dan dijamin, sesuatu yang sudah kita sepakati. Bayangin aja, anak muda juga ikut arus. Ya, terlibat di dalam perdebatan yang sebenarnya tidak ada ujung pangkalnya. Karena apa? Karena sudah kita sepakati, sudah pasti, dan sesuatu yang kita nggak bisa rubah, yaitu sejarah.
Ya, lupa kita berdiskusi mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak bangsa kita yang muda-muda ini bisa bersaing dengan teknologi yang luar biasa di masa datang. Ya. Dan lupa kita ini sudah tidak menjadi tuan ya di negeri sendiri. Ya. Coba lihat itu di online shop, Tokopedia, Bukalapak, apa namanya, Gojek, apa investornya bangsa kita atau bangsa asing? Uang yang masuk ke mereka bangsa kita atau bangsa asing? Perhatikan baik-baik. Barang-barang yang kita beli di rumah kita itu buatan bangsa sendiri atau buatan China atau buatan luar negeri? Perhatikan baik-baik. Berapa persen dari barang di rumah kita atau barang yang kita beli itu buatan kita sendiri? Kita lupa. Ya, kita sudah absentee of Lord, ini dari bukunya Mas Hendrajit. Ini ahli geopolitik, ini saya cukup kagum dengan beliau. Ini bukunya saya beli ya. Mereka mengatakan absentee of Lord, kita ini tinggal di rumah kita sendiri, tapi sudah tidak menjadi penguasa rumah kita sendiri. Semuanya dari yang lain. Ya, tapi tidak terasa. Dan kita senang-senang saja gitu. Ya, senang-senang saja. Ya, Bretton Woods Agreement itu tahun 94 sudah menguasai kita. Ini kapitalisme. Teman-teman kalau belajar ini kapitalisme. Saya nggak tahu teman-teman tahu nggak Bretton Woods Agreement. Kalau teman-teman baru mendengar dari saya, Anda berarti tidak tahu ancaman besar dari geopolitik yang sekarang dimainkan oleh Inggris, Amerika, China. Anda tidak tahu ancamannya. Orang nggak tahu itu apa, Bretton Woods nggak tahu. Ya. Itulah yang membentuk IMF, yang memberikan utang pada negara-negara, membentuk World Trade Organization atau WTO, dia membentuk Bank Dunia atau World Bank. Ini yang membentuk World Bank. Ini yang meregulasi ekonomi dunia ya tiga ini. Siapa itu? Bretton Woods. Siapa itu? Prancis, Inggris, Amerika. Dan di balik mereka itu individu-individu, Rockefeller, ya, Winston Churchill, kemudian orang-orang kaya semua. Dan sebagian besar Yahudi, kita akuin aja. Yang menguasai finansial dan teknologi. Kalau teknologi masih terpisah ya antara China, Arab, dan Israel. Tapi kalau finansial sudah pasti Israel yang menguasai. Ya, karena kebanyakan mereka Jews ya yang menguasai. Tapi itulah kenyataannya. Ya. Nah, obor ya, One Belt One Road dari China. Tahu nggak itu maksudnya apa? Mengapa Menteri Luar Negeri Pompeo ketika zamannya Trump datang ke Myanmar, Vietnam, Indonesia, Malaysia? Mengapa? Karena mereka takut dengan obor ini. Kalau obor ini berhasil, Silk Road ini berhasil menguasai Asia Selatan, berarti Amerika kehilangan kendali untuk negara-negara yang memiliki natural resources terbesar di dunia, termasuk diantaranya Indonesia. Ya. Nah, tapi nggak tahu ini Biden pengganti Trump apakah meneruskan atau tidak. Rasanya harusnya meneruskan, karena kalau nggak mereka akan kehilangan kendali. Ya. Nah, negara adidaya sekarang bukan Rusia. Beda, sekarang China. Dengan Amerika masih, tapi berusaha struggling untuk bersaing dengan China. Ya. Adu pengaruh AS dan Cina, bagaimana sikap Indonesia? Bagaimana sikap Indonesia? Ya sana sini, ya kan? Mau menghabisi KKB Papua kok nanti takut dikira HAM. HAM itu siapa? Amerika. Ya, Cina nggak peduli. Ya. Kalau mau ini investasi, China, karena uangnya lebih mudah dari China. Jadi kita ini ambigu. Menurut pendapat saya kita ambigu, dan kita karena bingungnya tidak mempersiapkan diri bagaimana menghadapi ancaman geopolitik ini. Ya. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Ya, mungkin mudah-mudahan pas 30 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Mas moderator, Mas siapa namanya, Hernando. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya tadi ya. Yaitu teman-teman, sedikit penjelasan dari Pak Raden Andi Kartiko Utomo ya, terkait dari generasi milenial menjadi pemenang atau petundang. Tadi sudah banyak dijelaskan ya dengan Pak Raden, bagaimana kemudian generasi milenial hari ini ya, kalau nggak siap gitu, tidak mempersiapkan diri hari ini ya, kita dapat menjadi pecundang gitu ya. Sudah dijelaskan di awal sekali. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, boleh open mic ataupun di kolom komentar, di kolom chat ya maksudnya, di kolom chat
Kalau teman-teman ingin bertanya, monggo silakan. Ada yang bertanya? Ini menarik diskusi kita pada hari ini, teman-teman. Monggo. Soalnya kita ini forum diskusi, jadi harapannya teman-teman bisa aktif dan tanggap. Ya, siapa tahu teman-teman punya pendapat atau pikirannya. Ini tadi yang on mic siapa ya? Mas Fahri ya? Ini Kak Fahri ini mau bertanya atau gimana? Saya. Oh iya, silakan. Monggo Kak Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Begini Kak, Anda itu mau bertanya, apa sih faktor itu yang menyebabkan bahwa robot itu akan menggantikan manusia 20 akan menggantikan manusia dalam alih pekerjaan? Faktor apa yang menyebabkan itu? Sekian, terima kasih. Ya. Oke, pertanyaannya adalah mengapa kok robot ini dibuat untuk mengambil alih pekerjaan manusia? Ya karena robot ini tidak ribet ya. Kalau kita mempekerjakan manusia kan mereka demo, komplain, pura-pura sakit, nggak kerja gitu ya. Atau kadang-kadang ribut sama istrinya dibawa ke kantor. Kalau robot nggak ada itu semua. Itu satu. Ya, jadi komplikasi seperti itu nggak ada di robot. Yang kedua adalah efisiensi. Ya, sebenarnya memang robot ini dibuat untuk menggantikan manusia. Ya, nah tergantung manusia ini perannya seperti apa. Ya, itu yang harus kita persiapkan gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah mengapa kok robot itu menggantikan memang dibuat untuk itu. Dan mereka itu saya nggak tahu teman-teman tahu nggak istilah artificial intelligence. Otaknya itu memang mengikuti otak manusia. Ya, tadi dikatakan di video, makin lama makin sempurna. Karena apa? Karena belajar terus. Kalau manusia ini kan males ya. Kalau udah lulus S1 gitu, udah lulus S1 apalagi IP-nya 4,5 gitu. Kira-kira jadi melebihi standar gitu. Udah nyantai. Ya, tapi robot enggak. Dia terus belajar dan mempertajam artificial intelligence-nya, kecerdasan buatannya. Itulah makanya diperkirakan ya, bahwa robot itu kemungkinan akan lebih pintar dari sebagian besar manusia. Bukan karena otaknya manusia tidak sempurna, karena manusianya yang tidak mau belajar. Otaknya sempurna. Robot buktinya juga mengcopy otak manusia. Buatan Tuhan itu jauh lebih sempurna daripada robot, tapi karena mereka tidak mau belajar, tidak mau mengupdate diri, dan cuek terhadap lingkungan, ya udahlah nanti pasrah aja nanti. Itu yang menyebabkan robot akan mendominasi. Ya, jadi bukan karena otak kita jelek, enggak. Otak kita tuh dikopi oleh robot, berarti bagus. Cuman robot akan mendominasi sebagian besar umat manusia. Ya, pada zamannya nanti. Zamannya nanti itu tahun 2025-2030 sudah mulai. Ya, itu zaman Anda baru bekerja mungkin 2-3 tahun. Itu sudah mulai. Seperti saya selalu katakan pada anak buah saya di bank, sekarang saya direktur retail, saya katakan, 5 tahun lagi pekerjaan kalian itu hilang. 5 tahun lagi hilang. Nggak perlu ada customer service, nggak perlu ada teller, nggak perlu ada kepala cabang, karena semua sudah pakai mobile phone. Semuanya sudah pakai mobile banking. Mobile banking itu pengganti cabang. Jadi nggak perlu, makanya ketika saya jadi direktur retail, bukan menambah retail, ya, tetapi justru saya tutup itu. Ya, ada 30 cabang saya tutup selama saya di situ. Ya, sebelum saya pensiun. Ya. Jadi kenapa kok robot mengambil alih? Ya memang dibuat untuk mengambil alih. Gitu Mas Fahri. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Oke, gimana Mas Fahri? Ada tanggapan nggak dari Mas Fahri terlebih dahulu? Atau sudah cukup? Ya Bang, sudah cukup. Syukran. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya Mas Fahri. Ini ada pertanyaan satu lagi, Pak. Silakan. Raden. Silakan. Oke, saya bacakan Pak ya. Dari Mbak Mahdia. Ya. Saya mau tanya, tadi kan dibahas bagaimana sikap Indonesia menghadapi masa depan. Ya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi Pak terkait
Sudah sejauh mana sih pemerintah Indonesia itu sendiri dalam menghadapi kemajuan dunia teknologi, dan bagaimana seharusnya peran milenial ini kepada negeri ini, dan tidak disebutkan hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Ya, iya, gini. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Pak Presiden kita ini sebenarnya lumayan visioner sebenarnya. Beliau ini selalu mengatakan, ayo teknologinya ditingkatkan ya. Kemudian dari cash menjadi cashless, itu kan sebenarnya sudah punya visi. Cuman beliau juga orang politik ya. Ada hitung-hitungan politik, ada ini. Itu yang menyebabkan gaduh. Nah, kegaduhan itu bukan kegaduhan mempersiapkan diri kita. Kegaduhan yang tadi saya katakan, ya sudah nggak bisa dirubah digaduhkan, ya sudah pasti dan dijamin undang-undang digaduhkan juga, ya. Yang sudah kita sepakati seperti Pancasila digaduhkan juga. Ini saya takutnya memang ada desain, ya, global desain yang bangsa Indonesia ini nggak usah maju sudah, ya, nggak usah mikir masa depan, ya. Kita jajah aja dengan cara yang, dan kalau kita dijajah jangan ini ya, jangan berpikir ada pasukan datang, enggak. Dengan teknologi mereka bisa menjajah, ya. Pertama ya dijajah dengan produk-produknya. Ayo coba lihat yang kita beli di online itu produk Indonesia atau produk dari luar negeri, itu aja, ya. Itu aja, kita lihat aja apa yang kita punya. Jilbab kita itu dari buatan Indonesia atau kita beli ketika kita umroh. Coba perhatikan kita umroh di Arab, sajadahnya, hijabnya, ya, atau souvenirnya atau yang untuk zikir itu semuanya made in China. Coba perhatikan, made in China, bukan made in Arab Saudi, bukan, made in China. Ya, jadi coba perhatikan siapa yang menguasai dunia. Ya, nah, kita ini masih sibuk berkutat dengan ini kok ini agama kita dilecehkan. Banyak orang yang memang mungkin ya sengaja diluncurkan di media sosial supaya kita gaduh. Kalau kita gaduh, kita ikut bicara, lupa masa depan itu seperti apa. Lupa bahwa kita ini dihadapkan tantangan yang jauh lebih hebat daripada itu. Itu udah pasti, agama itu udah pasti dan dijamin oleh undang-undang. Pancasila udah kita sepakati. Ya, sejarah itu udah ditulis. Jangan dirubah-rubah gitu. Jadi kita ini berkutat pada hal-hal yang sebenarnya ujung-ujungnya kita nggak kemana-mana. Ya. Nah, saya takut ini by design oleh kelompok-kelompok tertentu supaya memang kita tidak mempersiapkan diri di masa datang. Kira-kira gitu Mbak Mahdi ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, Pak. Ini tadi mungkin yang belum sempat terjawab, peran kita, Pak. Peran kita sebagai milenial ini apa sih, Pak, gitu? Oh ya. Saat ini. Nah, ini memang tugas berat ya seorang milenial. Walaupun di sisi lain saya suka milenial ini mulai berperan juga di bidang politik. Ya. Terlepas dari apakah itu anaknya presiden atau menantu presiden, terlepas dari itu, tapi juga ada anaknya pejabat lain yang masih milenial jadi pejabat, kayak siapa tuh Dardak yang wakil gubernur Jawa Timur itu masih milenial, ya. Kemudian Bupati Nganjuk atau Wali Kota Nganjuk, Tulungagung, kemudian Trenggalek itu masih muda milenial. Saya senang anak-anak milenial mulai masuk dunia ke politik. Cuman kita lihat dulu nih, dia masuk dunia politik mentalitinya seperti mentaliti orang kolonial kayak saya enggak? Ya saya nggak pernah korupsi, alhamdulillah. Tapi mentaliti generasi X atau kolonial ini kan sudah terbukti. Banyak yang korupsi, banyak yang ini dan sebagainya. Bayangin aja, ya. Kalau satu kali korupsi seperti di Asabri itu 10 triliun, itu bisa dapat 2 kapal selam itu, ya, kapal selam yang kecil-kecilan gitu. Bayangin itu dikorupsi, BLBI 180 triliun, itu bisa buat bikin sekolah berapa, bisa buat bikin memberikan kuota gratis kepada anak-anak yang tidak mampu beli kuota berapa juta orang. Ya, dan berapa lama kalau nggak dikorupsi, kan gitu. Masalahnya itu kan mentalitinya. Nah, kita lihat mudah-mudahan para milenial mampu bergerak cepat, ada yang masuk ke politik, ada yang supaya apa? Membuat perubahan, ya, supaya tidak berkutat ngomong hal-hal yang sebenarnya kita ujung-ujungnya akan berjalan di tempat. Kita capek tapi nggak maju. Kita merasa berlari tapi berlari di tempat. Ngos-ngosan, ya, tapi nggak ada kemajuan.
Nah itu para milenial tantangannya berat, tantangannya besar, tapi harus mulai dari kapan? Dari kemarin harusnya. Wah nggak bisa Pak, ya udah mulai sekarang. Ya, bagaimana apa yang harus saya pelajari? Jangan tergantung dosen. Dosen itu kayak saya gini juga. Ya, mungkin saya lebih paham mungkin dari dosen apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dimiliki oleh anak-anak milenial untuk supaya menghadapi masa depan. Ya coba tanya dosen, apa yang harus saya persiapkan? Udah, nggak usah ngomong loh, nggak usah ngomong kamu. Yang penting IP-mu bagus, paling gitu jawabannya. Ya, karena tidak tahu apa yang dihadapin. Ya mohon maaf ya, bukan saya menyindir, tapi mengkritik. Ya, kadang-kadang banyak dosen begitu. Udahlah, kamu pokoknya belajar IP bagus, cepat lulus. Paling gitu doang. Ya itu aja. Tapi tidak ada mereka. Kamu harusnya belajar ini, kamu harusnya belajar ini, kamu harus belajar untuk persiapkan masa depan. Kenapa kok belajar ini? Karena begini. Dijelasin. Harusnya dosen begitu. Ya, bukan kok udah nggak usah terlalu banyak omong, belajar yang cepat, lulus cepat, nah, IP bagus kan gitu. Nah itu yang harus, ini tantangan milenial tidak boleh tergantung pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus mulai bangkit. Ya, apa yang harus saya pelajari di luar apa yang dipelajari di kampus, gitu Mas Fernando. Oke, baik. Bagaimana Mbak Mahdiah untuk jawabannya? Apakah ada yang ditanyakan lagi nggak? Silakan kalau masih belum puas. Iya, masih ada waktu teman-teman. Kita masih ada waktu 30 menitan lagi. Monggo kalau teman-teman ada yang ditanyakan. Oke, sudah terjawab kata Mbak Mahdiah ya. Ada lagi teman-teman? Mbak Septi? Baik dari saya. Ya, Oke, siap. Monggo silahkan Mbak Septi. Baik, sedikit dari saya, Bapak. Gini, kalau menurut saya itu tuh tidak tergantung dari, maksudnya dari saya, yaitu bukannya kita tidak siap, akan tetapi yang kita rasakan ini kedilemaan yang dimana sistem pendidikan yang kita rasakan ini bisa dikatakan sistem pendidikan yang ngaco, di mana kita dikekang untuk 12 jam untuk belajar. Selain kita dikekang 12 untuk belajar, ada lagi kan berapa, maksudnya kayak tugas. Jadi kita itu kayak benar-benar nggak fokus untuk apa yang kita sukai itu, kita tidak terarah ke sana, akan tetapi kita hanya seperti dikekang gitu. Itu sebenarnya permasalahan yang dialami oleh milenial sekarang ini. Milenial sama sekali sebenarnya milenial ini ingin merubah diri sendiri, akan tetapi itu dengan keadaan lingkungan mereka atau bahkan sekolah atau bahkan backgroundnya kampus mereka itu dikekang. Ya. Jadi itu bagaimana Bapak? Ya. Jadi gini, ya. Memang kalau kita mengeluhkan sistem pendidikan, ini Pak Nadiem ada mau merubah sedikit, dapat tentangan dari banyak profesor. Nadiem ini nggak ngerti tahu apa, ini kan tukang ojek. Ya, bosnya nggak tahu apa-apa ini. Saya tahu ya, bukan saya mengidolakan Nadiem ya, enggak. Tapi Nadiem ini memiliki konsep gitu ya, bahwa ke depan ini seperti apa. Sekarang ini ya, banyak perusahaan-perusahaan besar, termasuk saya ketika jadi direktur retail di Qatar National Bank, itu sudah tidak lagi kalian tuh kampus dari mana. Tidak lagi itu IP-mu berapa. Walaupun itu tetap menjadi persyaratannya HRD. Tapi kalau saya pribadi ketika mau merekrut orang, nggak ngeliat lagi ijazahmu apa, nggak lihat. Dan di Amerika, Google, Facebook, Amazon.com, dan banyak korporasi besar itu tidak memperhatikan ijazah lagi. Yang penting ketika pekerjaan itu dibuka, kamu bisa nggak ngelakuin ini? Yang kamu tahu apa? Kita butuh programming. Pernah ikut kursus programming? Wah, programming itu apa-apa? Program aja nggak ngerti. Ya, bagaimana bisa bekerja? Developer. Bagaimana menjadi UI designer? Bagaimana menjadi UX designer? Kalau UX aja nggak ngerti itu apa, UI itu apa nggak ngerti, bagaimana bisa bekerja kan gitu? Jadi mereka tidak lagi mempersyaratkan ijazah, ya perusahaan-perusahaan saya sebutkan tadi, dan beberapa di Indonesia termasuk. Saya sempat merekrut orang yang bukan S1, ya bahkan UI saya kalahkan. Kenapa? Karena anak ini lulusan SMK, dia juga kursus 6 bulan programming. Dia juga tahu developing, tahu desain. Itu yang saya rekrut. Bukan anak yang IP-nya 3,9 dari UI atau dari ITB atau dari Erlangga atau dari Stikes. Bukan. Orang-orang yang siap menepati pekerjaan itu. Karena banyak perusahaan-perusahaan tidak mau lagi mentraining di awal, itu nggak mau lagi. Yang penting kamu tahu pekerjaan ini. Apa itu Pak? Itu namanya adalah Search Engine Optimization Supervisor. Apa itu ya Pak? Udah nggak keterima udah. Gitu aja. Jadi jangan mengeluhkan, itu merubah sistem itu lama. Nggak selesai 10 tahun di Indonesia. Itu 10 tahun termasuk cepat.
Udah jangan keluhkan itu, ya. Pak, nanti kalau saya nggak bekerja IP saya jelek, udahlah IP nggak usah tinggi-tinggi. Yang penting Anda belajar programming, Anda belajar bagaimana optimize digital, Anda belajar perkembangan robotic processing automation, Anda pelajari itu. Itu yang akan bermanfaat kira-kira 5 tahun ke depan. Percuma IP 3,9 atau 4,5 atau 4 maksimum IP cum laude, kalau ketika ditanya apa itu search engine optimization, apa itu ya Pak? Percuma. Saya kasih tahu. Ya, Anda belajar yang lain. Ya, kalau terlalu banyak tugas, kasih ke dosennya, Pak kerjain sendiri, aku mau kursus yang lain. Udah gitu aja. Iya kan? Kalau berani. Ya, tapi biasanya kan nggak berani karena apa? Kenapa nggak berani? Karena kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kita jadi bangsa Inlander. Sama dosen aja takut, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, takut. Udah balikin, Pak. Mohon maaf, Pak. Waktu saya nggak sanggup, Pak. Saya mau belajar developing desain digital. Saya mau belajar digital marketing, Pak. Ya. Oh, kalau gitu nanti kamu saya jatuhkan nilaimu, paling bisa-bisanya begitu juga. Pakai kekuasaan, pendekatan kekuasaan. Tapi inilah tantangannya milenial. Ya, saya tidak bisa memberikan jawaban semua persoalan di milenial, tetapi paling tidak Anda harus menyadari dulu ini situasinya seperti apa. Lakukan maksimal apa yang Anda bisa lakukan. Karena kalau komplain dan menunggu perubahan dari atas sistem, jangan harap. Ya, tidak akan ada perubahan dalam waktu 10 tahun. Berat. Pak Nadiem pun berat ini menghadapi para profesor-profesor itu malah dihujat habis-habisan. Ya, begitu Septiani, mudah-mudahan menjawab. Iya, baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada tanggapan lagi nggak Mbak Septiani? Silakan kalau ada. Iya. Belum. Gimana Mbak Septi? Belum. Oke, siap. Ada lagi Mbak Ila? Ya, saya mau bertanya. Oke, siap. Monggo silakan. Terima kasih Pak, sangat menarik gitu ya. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait bagaimana kemudian tadi pertama kita disuguhkan video terkait pandemi gitu ya. Saya jadi terpikir apa jangan-jangan kemudian permainan geopolitik ini yang sedang mempersiapkan untuk bagaimana ke depannya itu yang akan hadir adalah robot. Salah satunya dengan munculnya virus ini tadi, apakah kemudian ini ada hubungannya atau seperti apa Pak? Kemudian saya ingin tahu terkait tanggapan Pak atas wacana dari pemerintah terkait akan dibuatnya Silicon Valley yang kita sama-sama ketahui itu bukit algoritma. Apakah ini kemudian salah satu kegaduhan yang sedang dibuat untuk mempersiapkan Indonesia di masa depan? Nah, ya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan sangat bagus Mbak Ila, Mbak Fadila, panggilannya Mbak Ila ya. Ya, pertanyaan sangat bagus. Tadi pertanyaan kedua dulu yang saya jawab ya. Apakah Silicon Valley Indonesia ini akan menjadi sesuatu yang gaduh untuk masa depan? Iya, ya, bagus. Ya, walaupun agak terlambat. Ya, bagus walaupun agak terlambat. Silicon Valley di Amerika, ya, itu udah dikuasai oleh Yahudi. Ya. Coba lihat, 88% perusahaan yang ada di Silicon Valley udah dibeli oleh Israel, ya, oleh bangsa-bangsa, udah dikuasai teknologinya. Ya, Silicon Valley di Indonesia bagus idenya, ya, walaupun agak terlambat, tapi nggak apa-apa, terusin ya. Cuman kita lihat siapa yang invest di situ, ya. Apakah pemerintah invest? Punya uang nggak pemerintah? Sekarang aja untuk THR aja dipotong, tunjangan nggak dibayarkan kan? Baru cuman tunjangan jabatan dan gaji pokok saja gitu. Tunjangan prestasi nggak termasuk, dulu kan termasuk gitu. Itu aja berarti nggak punya uang. Nah, siapa yang investasi di Silicon Valley itu? Ya, siapa? Itu pertanyaan untuk menjawab Mbak Ilan yang pertanyaan nomor 2. Apakah itu kegaduhan untuk masa depan? Iya, ya. Cuman masa depannya siapa? Coba dilihat. Ya, saya tidak curiga, saya tidak suudon, enggak. Anda gini, suudon itu tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi waspada itu perlu. Ya, waspada itu perlu, beda dengan suudon. Ya, kita lihat siapa yang invest, siapa yang berinisiatif di sana, yang bermain di sana. Itu pertama. Pertanyaan pertama adalah apakah virus itu merupakan permainan para geopolitikus? Ya, saya tidak bisa menjawab karena biasanya konspirasi itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Tidak bisa dibuktikan. Tapi saya kasih clue. Tidak ada virus di dunia ini yang menyebar begitu cepat
di 200 negara dalam waktu 3 bulan. Nggak ada. Ya, nggak ada. Berarti apa? Virus itu terbawa atau dibawa. Kan gitu. Terbawa atau dibawa. Kalau terbawa kan mobilitas manusia memang cepat ya. Tapi apakah negara-negara yang remote itu juga begitu cepat terkena gitu ya? Itu pertanyaannya. Nah, bagaimana peran kita terhadap geopolitik ya sebagai bangsa ya? Anda kebetulan saya ini ikut forum apa namanya komunikasi anak bangsa, forum silaturahmi anak bangsa. Di antaranya membahas geopolitik yang sangat solid ya. Ada Mas Hendra Jid, ada Pak Nur Rahman Urip, ada itu bekas tokoh-tokoh pejabat-pejabat masa lampau. Ya, itu forum di mana anaknya Pak DN Aidit sama anaknya Brigjen Katamso dan pahlawan-pahlawan revolusi itu bersatu di situ. Ini unik memang ya. Dan mereka bicara geopolitik, nggak bicara mengenai konflik lagi enggak. Mereka nggak bermusuhan walaupun bapaknya satu PKI, satunya pahlawan revolusi. Mereka nggak bermusuhan. Mereka sepakat untuk belajar bagaimana Indonesia harus terbentengi dari geopolitik karena itu jauh lebih berbahaya. Ya, kalau kita tidak siap, kalau kita tidak tahu apa ancaman-ancaman geopolitik, apa ancamannya ketika kita deal dengan negara tertentu ya untuk investasi, tapi tenaga kerjanya dari mereka. Kita nggak punya pilihan, ya kita nggak bisa menyalahkan pemerintah juga. Mungkin pemerintah nggak punya pilihan, memang dealnya begitu. Kalau rakyat kan lihatnya loh, itu kok tenaga asing masuk semua, karena itu bagian dari deal. Kalau nggak kita nggak dapat uang untuk investasi, ya, untuk bangun jalan tol segala macam kita nggak punya uang. Itu bagian dari deal kita. Karena kalau nggak kita nggak punya uang. Ingat di dunia ini sudah nggak punya uang kecuali China yang masih punya cash yang luar biasa yang dipinjam-pinjamkan. Amerika janji-janji doang ke kita. IMF kita udah terlalu banyak masuk APBN. Kita juga utang ke IMF ya masuk APBN. Tapi proyek-proyek strategis kebanyakan bukan dari IMF. Ya, ada yang dari Cina, ada yang Jepang, tapi kebanyakan dari China. Untuk proyek-proyeknya ya, bukan di APBN. Ya, APBN kecil, ya porsi dari utang kita dari Cina. Nah, itu yang harus kita tahu. Sebagai anak muda, Anda harus pelajari itu geopolitik. Ya, bukan hanya untuk Anda, bukan untuk Anda kalian, untuk anak-anak kalian juga. Harus tahu persis apa yang terjadi di dunia ini dan dampaknya apa terhadap Indonesia, terhadap kita. Ya, kalau kita tidak siap dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu Mbak Ila, mudah-mudahan jawab. Mbak Ila ada tanggapan? Ya, cukup tersadarkan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ila atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya Kak ini ingin menanggapi Kak. Oke, siap. Silakan monggo, Mas Pak. Soalan tadi Kak, bahwa pemerintah itu akan menghapus pendidikan agama. Nah di sini merupakan keresahan bagi saya dan problem bagi kita semua bahwa anak-anak itu sedangkan disekolahkan di pondok pesantren atau pendidikan agama itu masih rusak moral, masih rusak akhlak. Nah bagaimana ketika pendidikan agama ini dihapuskan? Nah pertanyaan saya, apa alasan dibalik itu Kak, sehingga pemerintah itu ingin menghapus pendidikan agama? Seperti itu Kak. Sekian, terima kasih. Ya, Mas Fahri, sebenarnya berita itu sudah dibantah oleh Menteri Nadiem bahwa agama itu akhirnya tidak dihapus dalam kurikulum. Tapi kan energi kita untuk bicara itu, untuk memberikan narasi-narasi itu, berdebat soal itu habis. Ya, habis. Termasuk Pancasila tiba-tiba nggak masuk di dalam sistem pendidikan nasional apa. Wah, jadi ribut gitu ya. Suipuk kita ya dengan hal-hal yang sudah kita sepakati. Ya. Agama memang sudah masuk di dalam kurikulum, terus ada wacana begitu. Wah, bagaimana kalau kita keluarkan? Ya. Agama ini jadi sumbernya radikalisme dan sebagainya. Sibuk kita berdebat soal itu. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya enggak kok, itu masih ada di kurikulum. Ya. Tapi energi kita udah habis duluan. Pikiran kita udah pusing duluan. Mental kita udah drop duluan. Sehingga apa? Untuk berpikir masa depan, nggak sempat, udah capek. Ya.
udah lemes, aduh masa depan nantilah. Kita baru aja debat mengenai agama, debat mengenai kurikulum, debat mengenai Pancasila, debat mengenai sejarah dan sebagainya. Jadi itulah yang terjadi, ya. Walaupun udah dibantah, ya, ternyata agama masih ada di kurikulum, ya. Ya nanti nggak tahu tiba-tiba berubah lagi, kita nggak tahu. Tapi wacana itu sudah terjadi, ya, dan menyebabkan energi kita terabsorb habis, ya, dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu Mas Fahri. Oke, bagaimana Mas Fahri? Apakah ada tanggapan lagi Mas Fahri? Halo, Mas Sudah Fahri. Bang, bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Oke, siap. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Raden? Ini mumpung masih ada waktu, kawan-kawan. Tidak ada? Mana nih? Kayaknya masih pada mikir atau gimana nih ya? Ada lagi nggak, teman-teman? Mudah-mudahan nggak shock. Mudah-mudahan nggak shock. Kayaknya nggak bisa. Oke, sepertinya tidak ada lagi Pak pertanyaan ya dari teman-teman. Harapannya sih kawan-kawan ada ya. Kalau mungkin nanti kita bikin diskusi lagi, harapannya teman-teman juga bisa join lagi ya untuk diskusi-diskusi KP Kami Surga ya. Oke, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi untuk teman-teman, mungkin langsung saja ya, boleh kita akhiri, dan kami berterima kasih banyak kepada Bapak Raden ya yang sudah membawakan materi yang cukup luar biasa hari ini. Alhamdulillah ya, kita dapat insight baru, wawasan baru, kemudian kita ya agak cemas gitu ya mungkin ya, dan tadi saya menyimpulkan ya beberapa ya, kita sebagai generasi milenial ya harus mulai sadar gitu ya Pak ya, harus mulai sadar tentang keadaan yang saat ini, mulai dari geopolitik, kemudian tidak perlu membahas yang memang sudah pasti ya, seperti ya agama apakah harus dihapuskan dalam kurikulum atau tidak tadi ya. Mungkin itu tidak perlu diperdebatkan lagi ya, karena saat ini kita sudah dalam era yang modern ya, era 4.0, bahkan mungkin akan masuk ke dalam 5.0 ya. Nah, mungkin sekian ya teman-teman diskusi kita pada hari ini, dan kemudian kalau mungkin nanti kita ada diskusi-diskusi lagi, boleh teman-teman join lagi ke diskusi-diskusi kami. Terima kasih banyak kepada Pak Raden Kartiko, Raden Andi Kartiko Utomo ya, Pak Raden. Terima kasih banyak bersama Bapak-Bapak 3MC ya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Saya dari moderator ya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun perilaku. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Septi ya sebagai Master of Ceremony pada acara pagi siang hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Raden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, tadi itu ada permintaan dari forum. Ya, insya Allah kalau bisa memungkinkan, insya Allah ada lagi, insya Allah. Baik, sebelum diakhiri, saya persilakan kepada teman-teman terlebih dahulu untuk mengklik untuk mengisi link absen dan mendownload sertifikat di room chat ya, saya bagikan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah terlaksana dengan baik. Apabila di dalam agenda ini banyak kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, dan kami dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dari 3MC untuk membersamai kegiatan dan agenda kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Masih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dan teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi. Ya, monggo silahkan kalau tonton izin live.